Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan sebuah praktikum untuk memenuhi tugas kimia materi koloid. Perkenalkan, Saya Bagus Aryadi Puko Wicaksono, nomor absen 5. saya Raka Aditya Purwakusuma, nomor absen 27. Saya Rayandri Dharma Sasongko Putra, absen 28. Materi koloid. Koloid merupakan campuran yang terdiri dari fase terdispersi dengan ukuran tertentu dalam medium pendispersi. Kemudian ada sifat koloid. 1. Gerak bond. Gerakan partikel bergerak secara acak. Ini terjadi karena tumbukan partikel yang tidak merata. 2. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan bekas sinar cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall ditemukan oleh John Tyndall pada tahun 1820 hingga 1893 yang merupakan seorang ahli fisika Inggris. 3. Adsorpsi merupakan salah satu kemampuan dari koloid untuk menyerap ion dan muatan pada permukaannya. Kemampuan menyerap ini menyebabkan permukaan koloid menjadi bermuatan. 4. Koagulasi merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. 5. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Jenis-jenis koloid. Jenis koloid yang pertama ada aerosol padat. Fase terdispersinya adalah padat dan medium pendispersinya ada gas. Contohnya yaitu adalah asap dan debu. Yang kedua jenis koloid sol. Fase terdispersinya yaitu padat dan medium pendispersinya yaitu cair. Contohnya agar-agar. Lalu ada sol padat. Fase terdispersinya yaitu padat dan medium pendispersinya juga padat. Contohnya yaitu kaca berwarna. Yang ketiga ada emulsi. Fase terdispersinya yaitu adalah cair dan medium pendispersinya adalah cair juga. Contohnya yaitu adalah susu, santan, krim, dan lotion. Yang keempat ada aerosol cair. Fase terdispersinya yaitu adalah cair dan medium pendispersinya adalah gas. Contoh dari aerosol cair adalah kabut dan awan. Yang kelima adalah emulsi padat, yaitu fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya adalah padat. Contohnya yaitu adalah keju, mentega, dan mutiara. Selanjutnya ada buih atau busa. Fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya adalah cair. Contohnya yaitu adalah krim kocok dan busa sabun. Dan yang terakhir ada busa padat. Fase terdispersinya yaitu adalah gas dan medium pendispersinya adalah padat. Contoh dari busa padat adalah karet busa dan batu apung. Pada kesempatan praktikum kali ini, kelompok kami mendapatkan giliran untuk membuktikan apakah santan dan keju termasuk koloid. Dan jawabannya adalah iya. Keju termasuk koloid golongan emulsi padat karena keju memiliki fase terdispersi cair berupa susu dan mengalami proses pengolahan sehingga menghasilkan medium pendispersi padat berupa kembangan tahu. Keju juga dapat dikatakan sistem koloid karena pada proses pembuatannya terjadi salah satu sifat koloid yaitu koagulasi yang merupakan penggumpalan atau proses menggumpalnya partikel koloid yang membentuk endapan. Kemudian santan. Santan merupakan salah satu contoh koloid jenis emulsi, yaitu sistem koloid yang fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya adalah cair. Emulsi santan relatif tidak stabil karena ukuran partikelnya relatif besar. Santan yang didiamkan beberapa saat akan memisah menjadi dua fase, yaitu fase kaya minyak yang berada di bagian atas dan fase kaya air yang berada di bagian bawah. Berikut ini kami akan menampilkan video untuk mendukung jawaban kami.
Ini merupakan hasil dari percobaan kami. Yang pertama ada keju. Keju termasuk koloid jenis emulsi padat karena Keju ini berawal dari susu yang bersifat cair menjadi sebuah keju yang berupa zat padat. yaitu menunjukkan bukti adanya proses koagulasi pada proses pembuatan keju sehingga menghasilkan padatan keju seperti ini. Yang kedua ada santan. Santan ini terjadi proses koagulasi sehingga menghasilkan dua fase, yaitu fase kaya air dan fase kaya minyak. Yang atas yang putih-putih ini itu merupakan fase kaya minyak, dan yang bawah ini fase kaya air. Selain itu, pada santan dapat dibuktikan juga terjadi efek tindal. Bisa dilihat dari sini bahwa saat santan disenteri dan cahaya dari senter tersebar oleh larutan di santan ini. Oleh partikel-partikel yang ada di santan. Berbeda dengan saat kita Menyinari dengan air biasa, maka cahayanya akan tembus diteruskan, dan tembus. tidak diuraikan oleh partikel air. Dan santan ini juga termasuk dalam jenis emulsi di mana fase terdispersinya cair dan medium berdispersinya juga cair. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.